Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ladina Andresa dengan NIM 1501213235 dari kelas AB 4509. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Good Corporate Governance dan nilai perusahaan. Di dalam era globalisasi ini, tuntutan demi tuntutan yang dihadapi para pelaku usaha semakin tinggi, dan persaingan tidak bisa dihindarkan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang sejenis, baik di perusahaan jasa ataupun perusahaan manufaktur dengan visi dan misi yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan atau yang disebut juga dengan Good Corporate Governance dan nilai perusahaan. Suatu perusahaan menggunakan Good Corporate Governance agar dapat memaksimalkan nilai dari suatu perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Beberapa bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat tersebut seperti membeli produk perusahaan serta investasi terhadap perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang baik akan mendapatkan keberhasilan dalam berbisnis. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Good Corporate Governance merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Nilai tambah yang baik akan diikuti meningkatnya nilai perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Menurut Sartono pada tahun 2010, nilai perusahaan merupakan nilai jual sebuah perusahaan dengan suatu bisnis yang sedang beroperasi. Nilai perusahaan sangat penting, karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaannya. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan diartikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Semakin baik nilai perusahaan, perusahaan akan dipandang baik oleh para calon investor. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan. Sebab, dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada 3 pendekatan pengukuran nilai perusahaan. Yang pertama yaitu laba bersih atau yang disebut juga dengan net profit approach, mengasumsikan bahwa biaya modal saham dan biaya hutang dianggap konstan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan utang. Laba bersih menunjukkan semakin banyak utang jangka panjang yang digunakan dalam pembelanjaan perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat dan biaya modal perusahaan akan menurun. Yang kedua yaitu pendapatan operasi bersih atau yang disebut juga dengan net operating income approach, yang mengasumsikan bahwa biaya rata-rata modal dan biaya utang tetap, sehingga biaya modal mengalami peningkatan. Sejalan dengan meningkatnya utang karena risiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi. Mengambil keputusan tidak mempertimbangkan biaya modal rata-rata karena konstan sepanjang masa, dan kondisi ini tidak meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa pun jumlah utang yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan, nilai perusahaan dan biaya modal tidak berubah. Yang ketiga yaitu tradisional atau traditional approach, yang mengasumsikan bahwa perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Ketika nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang membuat biaya modal rata-rata menjadi minimum. Kejadian ini bisa terjadi karena risiko perusahaan sampai level tertentu tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu 5 jenis metode menilai nilai perusahaan. Terdapat 5 jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebut secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. Yang kedua yaitu nilai pasar. Nilai pasar disebut juga dengan cost, adalah harga yang terjadi
dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Yang ketiga yaitu nilai intrinsik, merupakan konsep yang paling abstrak karena mengacu kepada perkiraan nilai real suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari kumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Yang keempat yaitu nilai buku. Nilai buku merupakan nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana, dihitung dengan membagi selisih antara total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. Yang kelima, nilai likuidasi. Nilai ini merupakan nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan penghitungan nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. Terdapat metode mengukur nilai perusahaan. Yang pertama yaitu price earning ratio, yang menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap laba yang dilaporkan, dengan rumus market price per share per earning per share. Yang kedua yaitu price to book value, merupakan rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan overvalued, di atas atau undervalued, di bawah nilai buku saham tersebut, dengan rumus market price per share per book value per share. Yang ketiga yaitu Tobinski. Tobinski dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan, dengan rumus Q sama dengan EMV ditambah D per EBF ditambah D. Implementasi Good Corporate Governance dan nilai perusahaan pada PT Samudra Indonesia Perseroan Terbuka. PT Samudra Indonesia Perseroan Terbuka merupakan perusahaan transportasi kargo dan logistik terpadu yang didirikan pada tahun 1964. Awal mula perusahaan dimulai dari tahun 1950-an dengan bisnis keagenan kapal yang dirintis oleh pendiri perusahaan, Bapak Sadarpo Sastro Samutomo. Sejak tahun 1999, perusahaan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadikan perusahaan transportasi kargo terpadu, terdepan, dan terkemuka di pasar yang kami layani. Sedangkan misinya untuk menyediakan transportasi kargo berkualitas tinggi untuk pelanggan mereka dengan menjunjung nilai-nilai perusahaan. Implementasi 3 pendekatan pada laporan keuangan PT Samudra Indonesia Perseroan Terbuka. Dapat dilihat bahwa laba bersih dari PT Samudra Indonesia Perseroan Terbuka mengalami kenaikan dari $20.773.701 pada tahun 2021 menjadi $88.933.330 pada Maret tahun 2022. Dengan melihat laporan keuangan ini, dapat diketahui bahwa laba bersih dapat dijadikan sebagai acuan para investor dalam menanamkan investasi serta dapat membantu pihak perusahaan dalam membuat perencanaan jangka panjang bila memperoleh keuntungan besar. Dapat dilihat, pendapatan operasional bersih dari PT Samudra Indonesia Perseroan Terbuka mengalami kenaikan dari $22.829.72 pada tahun 2021 menjadi $81.685.59 pada Maret tahun 2022. Dengan adanya laporan keuangan ini, dapat diketahui bahwa pendapatan operasi bersih dapat mengukur secara tidak langsung efisien suatu bisnis serta membantu menganalisis profitabilitas operasi sebagai ukuran kinerja. Dapat dilihat bahwa nilai tradisional pada PT Samudra Indonesia Perseroan Terbuka mengalami kenaikan dari $381.790.173 pada tahun 2021 menjadi $470.480.214 pada Maret tahun 2022. Dapat diketahui bahwa nilai tradisional dapat mengetahui struktur modal yang diperoleh oleh suatu perusahaan secara optimal. Nilai tradisional sangat berpengaruh pada pengelolaan dan pemetaan struktur yang optimal. Sekian penjelasan materi tentang Good Corporate Governance dan nilai perusahaan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.